Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Maulid dari Hadatul Ais dari program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tema ibadah, akhlak, dan muamalah. Di sini saya akan membahas tentang ibadah. Yang pertama yaitu pengertian ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang kedua yaitu hakikat ibadah. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan lebih komprehensif daripada sekedar melaksanakan simbol-simbol. Yang kedua yaitu pembagian ibadah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah khusus atau ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat tata cara perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum di dalam Al-Quran atau Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdoh adalah taharah, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah mahdoh ini harus berdasarkan adanya dalil perintah baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi, keberadaan ibadah mahdoh ini merupakan otoritas wahyu yang tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika. Yang kedua yaitu ibadah khairu mahdoh. Ibadah khairu mahdoh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk ibadah khairu mahdoh ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, dan nahi ma'ruf, mencegah perbuatan buruk, belajar dan menuntut ilmu, bekerja. Semua perbuatan baik dinilai ibadah. Khairu mahdoh ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya menghadap ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah fungsi ibadah. Fungsi ibadah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Untuk menumbuhkan kesadaran diri pada manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jariyah ayat 56. Yang kedua yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui makarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan hudru, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melakukan kewajibannya untuk beribadah pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 5. Yang ketiga yaitu mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerimanya. Dalam firman Allah Al-Asr ayat 3. Yang keempat adalah prinsip ibadah. Mengutip Azhar Bashir Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Yang pertama yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hanya menyembah Allah ini menjadi prinsip yang paling utama. Hal ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua yaitu tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang paling penting untuk diperhatikan. Seseorang yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapapun untuk mengetahui atau dalil ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ketiga yaitu harus ikhlas.
Prinsip harus ikhlas ini maksudnya adalah dalam perilaku motifnya murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji orang lain. Keikhlasan harus ada dalam seluruh ibadah, karena keikhlasan ini jiwa dari ibadah. Tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin ada ibadah yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran, ayat 5 surat Al-Bayyinah. Yang keempat adalah harus sesuai dengan tuntunan. Jangan beribadah tanpa ada tuntunan, karena harus sesuai dengan cara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan Sunnahnya, bukan beribadah dengan cara yang dibuat oleh manusia. Sebagaimana Allah berfirman surat Al-Kahfi ayat 110. Yang kelima yaitu seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Jangan sampai ibadah yang dilakukan dengan berat sebelah mengejar kehidupan akhirat secara total dengan melupakan dunia tidaklah baik. Apalagi terlalu mengejar dunia dengan meninggalkan total urusan akhirat. Yang keenam yaitu mudah dan meringankan. Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak mungkin ibadah yang disyariatkan oleh Allah adalah sesuatu yang memberatkan, apalagi di luar dengan kemampuan hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.